Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya lah amal-amal kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bermajlis di tempat yang mulia ini, tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Dan kita di masjid ini pun melakukan amalan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama, mempelajari sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sebagian dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya masuk dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari masjid-masjid Allah, salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Hati kita akan menjadi tenang ketika kita bermajlis di majlis yang seperti ini, yang dibacakan di dalamnya sebagian dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menaungi kita. Wa haffathumul malaikah. Malaikat-malaikat akan mengurumuni kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut orang yang demikian di hadapan para malaikatnya. Allah membangga-banggakan kita di hadapan
para malaikatnya ketika kita berkumpul di salah satu dari rumahnya mempelajari ayat-ayatnya. Para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sungguh ini kemuliaan yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada kita ketika kita berkumpul di masjid untuk mempelajari syariat Islam. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tema kita sebagaimana tadi disampaikan akan membahas tentang anak sebagai investasi akhirat. Berbicara tentang anak, para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, maka anak adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Anak adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kahf, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak laki-laki, harta dan anak-anak laki-laki adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena dia perhiasan. Di dalam ayat yang lain di surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard." Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan apapun yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan siapapun yang dia kehendaki anak-anak perempuan saja. Makanya ada keluarga yang tidak punya anak laki-laki, padahal mereka sangat mengharapkan anak laki-laki. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ngasih mereka kecuali anak perempuan saja. Itu menunjukkan ya bahwa keadaan seseorang punya anak itu bukan karena dia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dan ini juga menunjukkan ya bahwa laki-laki dan perempuan itu juga atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan. Kita hanya bisa berusaha. Ketika Allah Subhanahu wa taala kasih, baru datang laki-laki ataupun perempuan. Yahabu liman yasha'u inathan. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan siapapun yang dia kehendaki anak perempuan saja. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan anak laki-laki saja kepada siapapun yang dia kehendaki, maka itulah yang terjadi. Ada orang yang anaknya laki-laki semuanya, ingin dapat anak perempuan, tapi Allah Subhanahu wa taala karena tidak menghendakinya tidak terjadi. Semua anak laki-lakinya, semua anaknya laki-laki semua. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi punya dua. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan ini keadaan kebanyakan orang. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah juga yang menjadikan siapapun yang dia kehendaki mandul, tidak punya anak. Jadi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada 4
keluarga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Ada keluarga yang punya anak perempuan saja. Ada keluarga yang punya anak laki-laki saja. Ada keluarga yang lengkap, ada anak laki-lakinya, ada anak perempuannya. Ada keluarga yang tidak punya anak. Maka jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, kalau kita dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala, syukurilah nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, nikmat anak ini jauh lebih berharga daripada nikmat harta. Nikmat anak jauh lebih berharga daripada nikmat harta. Makanya jangan sampai kita terlalu berambisi mengejar harta tapi kita lupakan anak. Ini seperti ya kalau ada orang yang terlalu mengejar harta kemudian menyepelekan anaknya, seperti orang punya dua mobil. Yang satu mobil mewah, yang satu mobil biasa. Yang mewah malah disepelekan oleh dia. Yang mobil biasa malah dirawat ya, dihias oleh dia, diperhatikan. Orang yang seperti ini adalah orang yang ya tertipu. Dia tertipu. Harusnya yang dia lebih perhatikan adalah mobil mewah, bukan mobil yang biasa. Dua-duanya nikmat. Makanya Allah katakan tadi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak laki-laki itu perhiasan kehidupan dunia. Dua-duanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat anak itu jauh lebih berharga daripada nikmat harta. Kenapa demikian? Karena nikmat anak itu bisa menjadi investasi yang sangat menguntungkan sekali untuk akhirat kita. Jauh lebih menguntungkan daripada investasi dengan harta. Harta juga bisa kita jadikan investasi akhirat kita. Kita wakafkan jadi investasi akhirat. Kita sedekahkan jadi investasi akhirat. Kita donasikan kepada para pejuang, para mujahidun fisabilillah, jadi investasi akhirat. Kita berikan kepada anak yatim, kita berikan kepada para janda, jadi investasi akhirat. Tapi investasi anak itu lebih besar, lebih banyak manfaatnya bagi kita sampai di akhirat nanti. Di antara yang menunjukkan hal ini, bahwa anak itu bisa menjadi investasi akhirat yang sangat istimewa, adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Ketika seseorang mati, maka semua amalannya akan terputus kecuali 3 amalan dia. Kecuali 3 amalan dia. Yang pertama, sedekah jariyah, yaitu wakaf. Wakaf itu amalan seseorang ketika masih hidup. Kemudian setelah dia meninggal, wakaf masih terus mendatangkan pahala untuk dia. Jadi amalan wakafnya tidak terputus. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disebarkan oleh dia. Jadi ketika dia masih hidup, dia menyebarkan ilmunya. Setelah dia meninggal, ilmu yang tersebar ini, yang dimanfaatkan oleh orang-orang ini, masih terus mendatangkan pahala untuk dia. Jadi belum terputus, padahal dia sudah meninggal. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang dia lahir, yang datang dari dia, anak dia. Jadi ketika hidup ya dia punya anak ini.
kemudian dia didik menjadi anak saleh. Kemudian setelah itu dia meninggal, anak salehnya masih mendatangkan pahala yang banyak untuk dia. Jadi yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semuanya amalan dia ketika masih hidup. Semuanya amalan dia ketika dia masih hidup. Makanya ya, tidak bisa difahami bahwa doa itu bermanfaat ketika datangnya dari anak saja. Tidak bisa difahami demikian. Ada sebagian orang yang salah memahami hadis ini. Hadis ini difahami oleh dia bahwa ketika dikatakan bahwa anak soleh itu doanya bermanfaat untuk orang tua, berarti doa yang bermanfaat untuk orang tua hanya dari anak saja. Kalau tetangganya, teman dekatnya berdoa untuk dia, maka tidak bermanfaat. Tidak bisa difahami seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini sedang menjelaskan amalan seorang hamba yang tidak terputus. Dan inilah amalan seorang hamba yang tidak terputus pahalanya, walaupun seorang hamba sudah meninggal. Wakaf, maksudnya wakaf yang dia lakukan saat masih hidup, itu pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Ilmu yang bermanfaat yang dia sebarkan saat dia hidup, pahalanya tidak terputus. Walaupun dia sudah meninggal, ilmu ini terus mendatangkan pahala kepada dia ketika dimanfaatkan oleh banyak orang. Begitu pula anak saleh yang dia didik saat dia masih hidup. Doanya yang baik tersebut akan terus dipanjatkan oleh anak yang saleh itu. Dan ini mendatangkan pahala terus untuk si ayah yang dulu mendidik anak tersebut. Ya, jadi konteksnya di sini adalah penjelasan tentang amalan seorang hamba yang tidak terputus ketika dia meninggal. Jadi tidak bisa difahami bahwa doa yang bermanfaat adalah doa anak untuk orang tua saja. Tidak demikian. Ya, karena di sana ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa doanya kaum mukminin untuk kaum mukminin yang lainnya itu juga bermanfaat. Disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dari kaum mukminin, mereka mengatakan, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Maksudnya saudara-saudara kami yang sudah meninggal dari kaum mukminin. Ini tidak ada hubungan ya anak dan ayah, tapi hubungannya apa? Ukhuwah imaniyah, persaudaraan sesama iman, saudara kita seagama, seiman, seakidah. Itu pun doanya ya bermanfaat. Taib. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa anak yang saleh itu pahalanya akan terus mengalir kepada orang tua setelah dia meninggal. Ini menunjukkan bahwa anak yang saleh itu termasuk di antara investasi akhirat yang sangat istimewa. Karena dia bisa terus berdoa. Beda dengan harta. Harta tidak bisa mendoakan orang yang berbuat baik untuk dia. Tapi anak bisa terus berdoa untuk seseorang, untuk orang tuanya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anak?
Kenapa tidak disebutkan misalnya teman dekat atau teman bisnis atau tetangga? Kenapa tidak disebutkan? Karena anaklah yang akan terus ingat orang tua dalam doa-doanya. Adapun teman, ya, mungkin ingat sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan. Setelah itu biasanya lupa. Sudah lupa untuk mendoakannya. Apalagi teman bisnis. Teman dekat aja seperti itu, apalagi teman bisnis, apalagi teman biasa, apalagi sekedar tetangganya. Mungkin di hari pertama ya sedih, masih menyebutkan kebaikan-kebaikan, mendoakan kebaikan-kebaikan, tapi tidak lama setelah itu akan lupa. Beda dengan anak, mungkin sampai matinya anak tersebut dia akan terus mendoakan orang tuanya. Di sini pentingnya kita punya anak yang saleh, yang selalu ingat orang tuanya. Inilah investasi akhirat kita yang paling istimewa. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, di antara yang menunjukkan bahwa anak adalah investasi akhirat yang paling istimewa adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna hadha." Sesungguhnya seseorang bisa benar-benar diangkat derajatnya di surganya. Kemudian dia mengatakan, dari mana derajat yang tinggi ini? Dia heran karena dia merasa amalannya ketika di dunia tidak istimewa, tapi ternyata dia diberikan derajat yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia bertanya, dari mana derajat yang tinggi ini? Kenapa seperti ini? Kemudian diberikan jawaban kepada orang ini, bistighfari waladika lak. Ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Karena anakmu selalu memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah angkat derajatmu di surga ini. Ini pengaruh doa anak kepada orang tua di akhirat. Makanya para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, perhatikan anak-anak kita, perhatikan pendidikan mereka, bimbing mereka agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang selalu mendoakan orang tuanya, terutama doa istighfar. Makanya termasuk di antara doanya Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran adalah doa untuk meminta ampun kepada kedua orang tua. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan juga untuk kaum mukminin pada hari hisab ditegakkan. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, kita sebagai anak jangan sampai lupa untuk mendoakan orang tua. Doakan orang tua kita agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa mereka habis, maka doa permintaan ampunan tersebut bisa menjadi peninggi derajat orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mendapatkan orang tua kita berada di derajat yang sangat tinggi di surganya, maka kita juga akan dikumpulkan dengan orang tua kita. Taib. Syekhul Islam Ibn Taimiyah
rahimahullahu taala mengungkapkan penjelasan yang senada dengan hadis tadi. Beliau mengatakan, wala yazalul waladus salih yastaghfiru li abihi hatta yughfaralah. Dan anak yang saleh ketika terus menerus mendoakan ampunan untuk orang tuanya, untuk ayahnya, maka ayahnya akan diampuni dosa-dosanya. Thumma turfa'u darajatuhu fil jannah. Kemudian derajatnya orang tua tersebut di surga akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sama persis dengan yang disebutkan dalam hadis tadi. Baik, termasuk di antara yang menunjukkan bahwa anak merupakan investasi istimewa untuk akhirat adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa ta'allama, dan dia mempelajarinya, wa amila bihi, dan dia mempraktekkannya, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur, maka kedua orang tuanya, garis bawahi kedua orang tuanya, apa yang diberikan kepada kedua orang tuanya ini? Kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Dhau'uhu mithlu dhau'is syams, cahayanya seperti cahaya matahari. Wa yuksa walidah, dan kedua orang tuanya juga diberi pakaian hullataini la taqumu lahumad dunya. Kedua orang tuanya dipakaikan pakaian hullah. Pakaian hullah ini pakaian yang bercorak garis yang sangat indah. Ada dua potong kain, yang satu potong kain menutupi bagian bawah tubuh, yang potong kain yang lainnya menutupi bagian atas. Hullah. Dan disebutkan di sini pakaian tersebut bahkan tidak bisa dibayar dengan dunia seisinya, saking berharganya pakaian itu. Fayaqulan, maka akhirnya kedua orang tua ini mengatakan, bima kusina hada, bima kusina hada, dengan karena sebab amalan apa kami dipakaikan dengan pakaian yang seperti ini. Pakaiannya sangat indah, sangat berharga, kemudian ada mahkota di kepala mereka. Fayuqal, maka dikatakan atau dijawab, bi akhdhi waladikumul Qur'an, itu karena anak kalian berdua mengambil Al-Qur'an. Maksudnya mengambil ya sebagaimana disebutkan tadi, dia membaca Al-Qur'an, dia mempelajarinya, dan dia mengamalkannya. Membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Kalau kita punya anak yang seperti ini, dia benar-benar mempelajari Al-Qur'an, membacanya terus-menerus, kemudian mempraktekkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan, maka kita akan mendapatkan kehormatan yang sangat istimewa ini. Dipakaikan mahkota, dan mahkotanya sangat luar biasa. Dipakaikan pakaian, pakaiannya pun sangat berharga. Bahkan dunia seisinya tidak ada apa-apanya. Ini menunjukkan bahwa anak adalah investasi akhirat yang sangat istimewa sekali. Maka jangan sampai kita sia-siakan anak-anak kita. Perhatikan pendidikannya, perhatikan akhlaknya, bimbing mereka untuk menjadi anak-anak yang baik, yang patuh kepada syariat-syariat Allah Subhanahu